Indonesia butuh Israel untuk masuk OECD. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, ada kabar baik bagi Anda yang mendukung perdamaian antara Israel dan Indonesia. Dikabarkan Indonesia akan mengubah sikap terhadap Israel karena Indonesia ingin menjadi anggota dari OECD, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan. Nah, saat ini organisasi OECD ini mempunyai anggota 38 negara termasuk Israel. Nah, untuk menjadi anggota maka harus ada keputusan bulat yang diambil oleh seluruh anggota 38 negara tersebut. Artinya Indonesia membutuhkan dukungan dari Israel untuk menjadi anggota OECD ini. Nah, jika Indonesia akhirnya diterima menjadi anggota OECD, maka Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang menjadi anggota organisasi elit tersebut. Karena apa? Singapura aja belum menjadi anggota OECD, padahal Singapura adalah salah satu negara yang paling banyak memberikan hutang buat Indonesia. Saudara, keinginan Indonesia untuk menjadi anggota OECD itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sendiri pada Agustus 2023 saat bertemu dengan Sekjen OECD Mathias Korman di Istana Negara, Jakarta. Nah, pada tanggal 24 Februari 2024, jadi 2 bulan lalu, Dewan OECD membuka diskusi dengan pihak Indonesia. Dewan membahas kriteria yang diuraikan dalam kerangka pertimbangan calon anggota. Jadi sudah serius karena sudah melibatkan Dewan OECD. Nah, saya membaca roadmap yang dikeluarkan oleh OECD atau bisa juga kita sebutkan sebagai peta jalan. Nah, ini mencakup ketentuan, lalu ada kondisi dan proses aksesi Indonesia. Nah, kemudian nanti Dewan ini akan menilai semua proses yang dilakukan oleh Indonesia dan pada akhirnya akan mengambil keputusan apakah Indonesia bisa diundang untuk menjadi anggota OECD. Nah, kita lihat Bapak Ibu dari peta jalan ini atau roadmap pada poin ke-6. Saya bacakan di kalimat terakhir dikatakan berikut ini. Negara kandidat diharapkan menunjukkan kesamaan pemikiran dalam pernyataan dan tindakan mereka dengan organisasi dan anggotanya. Berarti termasuk Israel karena Israel adalah anggota OECD. Lalu di kalimat terakhir dari poin ke-6 ini adalah permasalahan bilateral tidak boleh menjadi hambatan dalam proses aksesi. Nah, saat ini Indonesia tentu saja punya hambatan. Hambatannya apa Bapak Ibu semua? Hambatannya kita belum punya hubungan diplomatik dengan salah satu negara anggota yakni Israel. Nah, tentu saja aneh kalau Indonesia belum punya hubungan diplomatik tetapi kita bergabung dengan organisasi kerjasama ekonomi dan perdagangan. Akan aneh karena apa? Karena di Indonesia juga ada gerakan boikot produk Israel. Bagaimana caranya kita mau memajukan perekonomian kalau salah satu negara memboikot produk negara anggota OECD lainnya? Atau bagaimana kita mau menggiatkan perdagangan dan investasi jika salah satu negara tidak mau ada investor dari negara anggota OECD lainnya? Tentu agak menyulitkan bagi negara-negara anggota lainnya untuk mencapai visi bersama jika ada 1-2 anggota yang berbeda. Nah, karena itu memang Bapak Ibu semua masih banyak tinjauan dan analisa yang harus dilakukan oleh OECD terhadap peluang Indonesia diterima sebagai anggota. Cepat atau lambatnya Indonesia menjadi anggota OECD itu juga tergantung dari kita sendiri, dari negara Indonesia itu sendiri. Apakah kita bisa
dengan cepat mengubah aturan-aturan yang sesuai dengan OECD atau kebijakan dan penerapannya, apakah kita juga bisa cepat melakukan reformasi dalam legislasi dan aturan-aturan lainnya, atau mungkin juga Indonesia perlu melakukan perubahan perundang-undangan atau reformasi kebijakan, atau justru mengadopsi rekomendasi yang diberikan oleh OECD ini. Nah, mungkin Anda bertanya, jadi sebetulnya ngapain kita bergabung atau Indonesia bergabung dengan OECD? Apa keuntungannya? Tentu saja keuntungannya kita Indonesia bisa mengharapkan bantuan dari OECD dalam rangka Indonesia mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju, perekonomian yang kuat untuk kesejahteraan rakyat sendiri di tahun 2045. Jadi kapan Indonesia masuk sebagai anggota OECD? Tentu saja ini semuanya tergantung dari gerak cepat pemerintah kita sendiri. Semakin cepat Indonesia membenahi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh OECD, maka semakin cepat pula Indonesia menjadi anggota OECD. Dari pihak Israel tentu saja tidak ada masalah. Indonesia adalah negara yang tentu saja sangat diharapkan oleh Israel untuk segera ada formalisasi hubungan dengan Israel, karena Israel tidak pernah memusuhi Indonesia. Israel dan Indonesia tidak pernah berperang. Israel dan Indonesia tidak pernah ada konflik. Jadi kenapa juga gitu ya Israel menentang Indonesia untuk masuk OECD? Dan Israel telah menunjukkan itikat baik. Contohnya ketika Indonesia mau mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, pada hari Lebaran kemarin, Indonesia telah diberikan akses untuk melakukan penurunan bantuan kemanusiaan lewat udara. Artinya, kalau masuk wilayah perang, Bapak Ibu, harus ada izin dari pihak Israel. Nggak mungkin orang dari Indonesia, apalagi ini militer, yakni TNI AU, terbang di atas wilayah udara Israel tanpa koordinasi dengan pihak berwenang, yakni Israel sendiri. TNI AU dalam hal ini mau berkoordinasi dengan pihak Israel. Ini adalah suatu langkah besar, suatu langkah maju yang tentu perlu kita apresiasi bersama. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Udara, karena TNI Angkatan Udara telah mengambil langkah besar, langkah yang penting bagi kemanusiaan di Gaza, dan juga secara tidak langsung TNI Angkatan Udara bersedia menjalin komunikasi dengan pihak Israel. Dan akhir kata Bapak Ibu semua, salam damai dari Fakta Israel. Damai dimulai dari diri sendiri. Damai selalu baik, damai pasti baik, tapi damai tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terwujud jika ada terorisme.